Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian di rumah. Jadi kembali lagi di konten Saluni. Jadi Saluni itu artinya dalam bahasa Arab tuh tanyalah kalian apapun kepala saya gitu loh artinya. Saluni. Q&A. Jadi dalam bahasa Arab Saluni atau Is'aluni itu sama-sama bisa. Cuman kan lebih simpel Saluni. Jadi konten Saluni kali ini itu adalah, kalau biasanya saya kan bareng influencer. Sebelumnya itu pernah sama Farhan, pernah sama Agam. Farhan, Agam. Terus pernah juga kemarin itu sendirian. Kali ini saya ngonten itu bareng teman-teman SMA. Ini teman kelas sekelas saya selama 3 tahun pas MAN. Jadi dulu saya tuh bukan SMA tapi MAN. MAN. Saya di MAN, kita satu sekolah dulu. Ini juga di MAN tapi gak satu kelas sama saya, gak pernah satu kelas. Dia MIPA 1, kami berdua MIPA 4. Ini unggulan lah ya. Ini unggulan. Saya MIPA 4, bukan unggulan. Jadi sebenarnya ada kisah kenapa saya itu gak masuk unggulan dulu. Selama 3 tahun saya SMP, saya selalu masuk di kelas unggulan. Dan rata-rata teman-teman kelasmu kan sekelas sama aku kan? Iya, banyak. Iya, banyak itu sekelas sama aku selama SMP tuh, kelas unggulan. Saya tuh penasaran gimana sih rasanya gak masuk di unggulan, gimana sih rasanya berteman sama anak yang selama ini tuh dianggap beneran. Iya. Gimana sih rasanya berteman sama anak-anak yang hari ini tuh dianggap terabaikan. Karena dulu selama aku temenan sama anak unggulan, aku nganggap anak-anak yang dari reguler, anak-anak di luar dari unggulan, selain Axel ya tentunya, itu anak buangan, anak-anak beneran, sumpah. Selama SMP aku mikir gitu. Jadi selama SMA tuh aku penasaran, emang mereka itu seterbuang apa sih? Dan akhirnya sejak aku masuk ke kelas yang non unggulan, ke kelas reguler, banyak banget pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman indah yang saya yakin kalau misal saya dimasukin ke kelas unggulan, padahal saya ditawarin sama almarhum. Oh iya, almarhum. Oh iya. Iya. Pak Rofi'i. Iya, paham. Ditawarin sama almarhum Pak Rofi'i, saya sama Faroid. Oh iya. Saya ingat. Itu ditawarin sama almarhum buat masuk ke sana. Cuman saya nggak mau. Saya lebih memilih untuk tetap bersama dengan teman-teman saya di IPA 4. Jadi saya kelas IPA. Kami bertiga ini sama-sama kelas IPA, MIPA. Bukan IPA ya, matematika IPA. Iya. Walaupun saya nggak ada MIPA-MIPAnya. Saya nggak tahu. Kamu di bidang apa dulu? Dulu sebenarnya fisika, sebenarnya. Sampai sekarang kan? Kamu teknik sipil kan? Iya sih fisika ada. Udah Fisika ya, berarti dia masih searah lah ya. Kamu kan teknik sipil. Teknik sipil fokusnya di fisika kan? Fisika sama matematika. Fisika sama matematika. Iya. Kalau Anda gimana rasanya masuk MIPA? Bingung sebenarnya itu mau milih IPS atau IPA atau bahasa itu. Soalnya di waktu itu disuruh milih. Ya udahlah, cari pengetahuan lagi tentang biologi. Kan IPA kan di biologi ya. Ya udah. Suka biologi ya. Sempat suka banget sama biologi. Sudah masuk biologi. Kok lihat beda gitu. Ya, mau gimana lagi? Oke, monggo Akil. Ini sih yang kayaknya setiap pasti. Apa? Pernah masuk BK enggak? Mulai dari Nanda. Dari Nanda deh. Saya pernah masuk BK, ternyata gara-gara ada teman saya di luar pondok, cuman mau tahu interogasi doang. Oh, karena Gitu, karena suruh interogasi, ditanya-tanya data-datanya gitu. Pertama kali saya masuk BK itu, kenapa? Oh, deg-degan kan? Iya. Ada apa ya? Saya punya salah apa ya? Kayaknya nggak punya salah saya kan. Akhirnya udahlah beraniin. Enggak mas, maaf mas, saya bukan kena kamu punya kasus gitu. Cuma nanyain data ini anaknya kemana gitu. Siapa itu almarhum? Bukan almarhum, Bu siapa gitu namanya lupa gitu. Ya udahlah. Kita berpindah ke leluhur BK. Gimana perasaannya jadi anggota BK itu? Saya dulu setiap kali kan deket kelas kita kan sama BK. Deket banget. Pasti ada ini di BK. Ini Suhunya BK kayaknya ini. Suhunya BK ya. Ini mau dibahas apa ini? Yang masalah besar apa yang masalah kecil-kecil doang? Apapun. Kalau yang masalah besar setiap tahun sih pasti ada di BK. Tapi kalau yang cuma masalah-masalah kecil ya seminggu lah berapa kali gitu di BK. Tapi lumayan sering di BK. Sampai akrab semua itu kan ada yang pegang kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu akrab semua sama almarhum juga akrab. Almarhum ya Allah, saya kangen banget. Tapi kalau yang itu kan yang masalah-masalah kecil. Kalau yang masalah besar itu sampai panggilan orang tua itu setiap tahun pasti ada sih. Setiap tahun orang tua saya pasti ke sekolah buat ke BK gitu. Entah apa masalahnya. Tapi orang tua kayak udah gitu. Apa marah juga? Enggak sih, biasa aja. Soalnya kayak nganggep
ya udah emang anaknya kayak gini gimana lagi. Kalau aku masuk BK tuh seumur hidup sekali. Jadi SD kan gak ada BK. Iya. Itu gak pernah dipanggil guru. Selama 3 tahun SMP gak pernah dipanggil BK. SMA dipanggil BK itu pas kelas 10. Ingat Pak sama Tengkar? Oh iya. Ingat ya, saya dulu kan dipilih ketua kelas. Terus ada teman kelas itu yang tengkar. Aku tuh mau ngelerain mereka yang lagi tengkar tuh bingung. Ini gimana ya caranya biar mereka itu gak tengkar terus. Tak ambil air, tak siram mereka semua. Nah pas siram, mereka langsung diem berhenti. Mereka tiba-tiba kompak buat ngelaporin aku ke BK. Dan orang tuanya gak terima gara-gara aku siram. Jadi mereka... Misiku berhasil untuk mendamaikan mereka. Misiku tuh udah berhasil untuk mendamaikan mereka berdua tuh berhasil. Mereka damai. Damainya untuk ngelaporin aku ke BK. Jadi kebalik gitu ya. Jadi masalah baru. Enggak, jadi masalah baru. Jadi masalah baru. gitu ya. Aku panik dong. Orang tuanya gak terima gara-gara anaknya aku siram. Sain, kenapa kamu siram gitu? Aku waktu itu bingung gimana. Jadi kan setan itu kan orang tengkar kan pasti ada setan. Setan itu kan dari api. Jadi saya siram. Gak tahu. Nemu aja aku dulu jawaban kreatif kayak gitu tuh. Gak boleh ditiru itu. Jadi saya masuk BK tuh seumur umur kayak gitu. Terus Yang lebih dari BK pernah kayaknya. kita lupa nyebutin nama sekolah tadi di awal. Oh iya. By the way, nama sekolah kita itu Man Bangkalan. Man Bangkalan. Kalian pasti baru pertama kali dengar nama kota. Nah, bukan kota sih. Nama Kabupaten Bangkalan. Jadi Madura itu terdiri dari 4 kabupaten. Madura itu adalah satu pulau di Jawa Timur yang terdiri dari 4 kabupaten. Ada Bangkalan, paling barat, ke timur berarti Sampang, ke timur lagi Pamekasan, ke timur lagi Sumenep. Jadi kami itu di Bangkalan dan Man satu-satunya itu ada di Bangkalan. bukan di tempat kita. Man yang ada di Bangkalan satu-satunya itu ada di tempat kita. Nah, ini bagus nih. Apa? Tapi ini kayaknya nggak mungkin kesampaian. Apa? Pernah suka sama cutting nggak? Cutting, kakak kelas. Kakak kelas, Mana kakak ada kelas. cutting? Sorry. Kakak kelas. Ya dari yang nggak mungkin aja dulu deh. Dari yang nggak mungkin. Enggak, aja dulu. by the way, ini bukan aib ya. Saya itu paling anti banget ceritain yang namanya aib, ceritain dosa-dosa masa lalu. Iya. Nah, jatuh cinta itu bukan dosa. Kalau misal kita ceritakan haram, nggak boleh. Tapi jatuh cinta nggak masalah. Jangan kalau misal kalian ada cerita-cerita masa lalu yang dosa jangan diceritain. Ya, Aku nggak mau muncul di channel ini. Tapi kalau misal cuma sekedar pernah suka, pernah apa, gak apa-apa diceritain. Seru itu. Kamu pernah jatuh cinta sama kakak kelas gak? Ini masuk akal banget ini. Karena dia paling tua. Kayaknya Enggak ya. bukan, selama di kelas kamu paling tua. Ya sama di kelas, tapi di luar kelas kan ada juga. Iya. Gituan dari saya. Gitu. Oke, monggo. Awal mulanya suka sama ke kelas itu semenjak dari masuk OSIS. Oh, pernah berarti. Pernah suka sama dia gitu. Dia kok beda daripada kakak kelas yang lain gitu. Oh, yang itu. Dan kamu? Sering. Sering. Kalau suka kan sering lah. Suka sering. Suka wajar lah manusia. Wajar. Kakak kelas. Kakak kelas, adik kelas, Adik guru. kelas. Astagfirullah. Manusiawi loh. Kalau saya sekali kaget kan. Yang Tapi mana ya? kelas 10 pas aku kelas 10. Berarti ini kelas 11. Aku Iya. Penasaran? Ini. Oh, ya siapa yang enggak? Tapi bentar kayak 3 bulanan gitu. Itu lama. Ya lama ya. Saya mikir, yalah kakak kelas. Perasaan apa ini? Ini perasaan apa ini? Saya suka sama kakak kelas yang lebih tua gitu. Yang nggak mau banget sama yang namanya kakak kelas itu. Anti gitu ya. Nggak anti, maksudnya tuh kayak bukan tipeku banget. Kok kali ini berbeda? Pernah bolos gak? Dimulai dari Mas ini. Aduh. Dari yang paling rajin dong. Dari yang paling rajin. Jadi saya itu dulu pas dari kecil, dari kelas 1 SD sampai SMA kelas 11 nggak pernah ada ceritanya Husein bolos. Beneran, nggak pernah ada ceritanya. Sampai kelas 11. Oh iya. Sampai kelas 11. Itu kalian nggak akan pernah menemukan sejarahnya Husein bolos sama sekali. Jadi pas kelas 11, pas hampir kelas 12 ya, naik kelas 12 ya. Iya. Saya tuh ngeluh banget. Kenapa hidup saya flat-flat amat ya? Kenapa hidup saya tuh gini-gini amat? Ya jadi sosok yang disukai guru, jadi sosok yang di kelas kompetitif, jadi anak yang begini. Saya ngerasa kehidupan saya itu flat-flat aja. Apa yang mau saya ceritakan ke anak-anak saya? Iya. Aku cerita gitu kan dulu. Nah, dulu ada legendnya anak-anak yang suka bolos. Beliau
Beliau ini adalah legend di antara para legend tuh, dikenal di kalangan guru gak pernah masuk. Gurunya pembolosan. Jadi hampir setiap guru yang ngajar di kelas dia dan juga ngajar di kelas saya gak akan cerita tentang akil. Banyak, Bu Nursia, sebut saja Bu Nursia, sebut saja siapa? Pak Rofi yang gak ngajar ya, gak ngajar kan? Pak Rofi yang gak ngajar pun karena megang BK juga nyebut nama dia. Ya intinya ini orang problematik lah dulu di sekolah tuh. Masa sih? Jadi waktu kelas 12 saya datang ini anak, Kil, ajarin aku bolos yong. Terus kata si Akil, ya udah tinggal gak usah masuk ke kelas katanya. Tinggal kamu gak usah masuk ke kelas. Loh, emang bisa ya? Bisa, coba aja ini. Nah, kebetulan bareng ini. Iya, pertama. Ini berdua waktu itu lagi bolos. Ini sekelas sama saya. Saya waktu pertama kali diajak bolos tuh deg-degannya minta ampun. Deg-degannya tuh minta ampun. Duk. Tahu banget sih. Saya ya Allah, ini beneran ya gak apa-apa ya? Ini beneran ya gak dimarahin? Itu kelas 12 awal tuh. Lama habis selesai di luar kelas itu saya masuk ke kelas dan gurunya biasa aja. Waktu itu tegang. Jadi gurunya itu mungkin ngerasa biasa aja karena saya dianggap gak kira nyeleneh. Pasti ada kerjaan di luar. Jadi kedua kalinya juga gitu, ketiga kalinya juga gitu. Sampai guru-guru tuh semua setiap kali aku keluar tuh dimaklumin. Karena emang gak banyak tingkah aku dulu. Nah, hampir ujian akhir kan pada nyetor nilai, nyetor apa. Saya itu sudah nakal, udah sering banget bolos. Sampai guru-guru yang awalnya mentoleransi lama-lama udah hilang tuh toleransinya. Husen nggak ada di kelas ya gitu. Udah mulai ditanyain. Nah, ini anak pada tobat. Saya udah terlanjur nyaman. Jadi mereka udah kering, saya baru nyebur. Saya pas kelas 12 yang harusnya taubat, kan masa-masa taubat tuh kelas 12 tuh. Masa-masa semua anak-anak di dunia tuh akan menghadapi ujian nasional walaupun akhirnya dibatalkan kan. Itu kan semua taubat, nyetor-nyetor nilai, tugas-tugas yang sebelumnya gak pernah dikerjakan itu berusaha dikerjakan. Pada saat itu ketika saya bolos, mereka udah taubat. Dan saya tetap bolos. Sampai di akhir ujung pun, sampai akhirnya kemarin itu corona, saya itu masih doyan bolos. Gak pernah masuk kelas. Dan mereka itu adalah orang-orang yang telah bertaubat. Nah jadi kalian jangan niru saya ya. Harusnya itu yang benar adalah yang paling baik tingkatan pertama itu adalah baik dari awal sampai mati. Nah itu namanya orang baik. Ada juga yang awalnya nakal, matinya baik. Ini tipikal-tipikal kalian itu. Ada juga yang awalnya nakal, matinya nakal. A'udzubillah itu. Ada yang awalnya awalnya baik, di penghujung justru nakal. Kayak saya waktu SMA. kayak saya waktu SMA ya gitu. Dulu tuh gak pernah telat tuh selama SMA tuh aku cuma 1 kali. Yang sampai ditulis di buku merah ya. Yang lainnya itu pasti bisa lewat. Telat cuman bisa lewat. Yang lain dihukum gitu. Ya kalau boleh jujur emang ada pilih kasih mungkin ya. Gak tahu juga saya. Saya merasakan itu dulu, ngerasa dapat privilege mungkin karena gak banyak tingkah. Jadi dianggap oh ini anak. Ya gitulah. Ya begitulah ya. Kalau Anda gimana? Loh langsung saya. Oh ya kan sudah diceritain ya. Masalah bolos. Kalau bolos itu yang paling saya inget tuh sampai sekarang soal bolos itu satu. Apa? Pak Sohib. Kenapa Pak Sohib? Pak Sohib kan ngajar matematika minat waktu itu ya. Nah waktu itu habis saya istirahat kedua, kan udah siang-siang panas gitu kan ngantuk. Nah dia nanya ke saya waktu istirahat, Kil, kamu mau masuk apa mau di luar? Dia nanya gitu ke saya. Saya kan beliau sorry. Ya, saya kan spontan dong jawabnya. Uhuy. Oh iya. Saya langsung jawab, Pak, saya mau di luar saja. Ya, tipikal anak nakal biasanya lah. Ya, mau di luar aja. Pak Sohib bapak yang santuy juga. Bapak yang santuy. Terus pernah juga saya bolos itu 10 menit hampir selesai itu saya baru masuk kelas. Terus? Ya gurunya langsung biasa aja gitu. Di absen nggak? Tetap di absen. Udah bosan nih ini guru-guru. Tetap di absen. Kalau cerita-cerita bolos aslinya bisa satu part sendiri. Langsung nanda. Bolos pernah kan? Bolos? Sering deh kayaknya deh. Ini dari kelas 1 ya? Enggak. Awal-awal mau bolos itu memang di kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Karena sama aku. Ikut organisasi gitu ya. Sebenarnya bolos itu karena tugas sih sebenarnya tuh.
Jadi ada acara kegiatan organisasi OSIS. Enggak. Kan karena tugas itu. Beneran loh. Nah, salah satu faktor yang bikin Husain itu bolos ya karena OSIS. Iya. Bener nggak? Bener nggak? Karena lihat kamu bolos. Iya. Jadi dulu pernah bilang Husain tuh gini. Enak ya Nanda ya bisa keluaran jam pelajaran gitu. Dalam hati bilang, nggak enak sih sebenarnya sih. Karena tanggung jawab gitu kan akhirnya. Suatu saat nanti juga kamu akan merasakan gitu. Dan ternyata bener kan? Nah, gitu. Jadi bolosnya itu karena ada tanggung jawaban OSIS, jadi ya keluarlah. Iya beneran. Dan ada lagi yang ke jam kosong. Tuh, jam kosong itu ya memang bolos ya. lah, jam-jam rawan gitu ya. Jadi dari refreshing kemana gitu akhirnya keluar gitu. Dan sama satpam pun nggak pernah ditanyain. Kan biasanya pakai kartu BK kan? Iya, nggak sih nggak ditanyain, tetap gini apa? Mau kemana dah gitu? Mau keluar Pak? Mau ke sana gitu? Mau ngapain? Biasa Pak gitu. Kamu gak pernah ditanyain sama siapa? Masa? Gak pernah. Saking suhunya ya. Aku aja ditanyain loh. Kalau aku aja sama satpam ditanyain loh. Gak pernah loh. Masa keluar ditanyain satpam? Iya, ada. Kayaknya satpam tuh semua udah bosen sama kalian tuh. Aku keluar satpam aja pakai surat BK. Itu kadang masih ribet tuh, masih ada aja rintangannya tuh. Surat BK lagi. Aku gampang kayaknya minta surat BK dulu. Tapi aku dulu tuh yang bener-bener bolos keluar tuh jarang sekali kan, yang sama kamu. Iya, yang waktu itu kan. Yang bolos, itu. yang bukan. Masa itu dia nggak bolos? Habisnya acara itu. Acara yang nggak jadi itu kan. Iya. Enggak, maksudnya tuh yang beneran bolos tuh yang kamu bawa aku naik motor tuh. Dibawa ke base camp. Oh. Base campmu, ingat? Iya, ingat banget. Itu sekali doang itu yang beneran keluar sekolah. Sisanya tuh semua kegiatan dilakukan di dalam sekolah. Gitu. Pernah juga deh sama aku dia bolos dia bawa motor deh. Keluar? Iya. Kemana? Yang mau lomba itu. Ya itu kan Iya. lomba. Sayang, itu bukan bolos sayang. Itu kan mau lomba. Oh. Tahu bolos nggak sih kamu? Oh iya. Kan udah bolos. Heeh. Pernah kena hukum nggak? Enggak. Beneran nggak? Saya kayaknya 12 tahun sekolah nggak pernah kena hukum deh. Hukum berupa apa? Enggak, contoh. Kayak Entah itu suruh nugas banyak, Enggak. ngerjain tugas. Enggak. kalau disuruh keluar gitu Enggak. diberdiriin. Enggak. Kayaknya Enak pernah banget. kita deh. Kapan? Cuman gara-gara satu yang gak ngerjain tugas, yang pelajaran hadis. Siapa gurunya? Bu yang pakai kacamata tuh siapa? Bu Ani. Bu Ani. Kayaknya pernah deh kita dihukum gara-gara ada satu orang yang gak ngerjain tugas, akhirnya kita dihukum semua keluar. Itu perjanjian. Tapi tetap aja kan bukan hukumanku kan. Iya, jadi Hukuman temen. jadi kita kena semua gitu. Iya, jangan dianggap lah. Kalau masa mos gitu nggak pernah. Enggak. Jadi masa mos tuh dulu kalau misal gak bawa dasi atau gak bawa kopiah atau gak bawa itu kan ada aja hukumannya tuh. Iya sih. Waktu itu tuh saya deg-degan banget gak bawa dasi. Itu deg-degan parah. Duk. Ya Allah saya gak bawa dasi. Ya Allah saya gak bawa dasi. Ya Allah gak bawa dasi. Nanda ini sama saya baru kenal sehari doang. Sehari. Cuma sehari. Dan ini anak baiknya Masya Allah. Tiba-tiba datengin ke saya. Ini aja kamu pakai dasiku. Biar aku aja nanti yang kena hukum. Jadi dasi Nanda saya yang pakai dan Nanda yang kena hukum. Dan itu entah spontan gitu loh, bisa spontan kayak gitu loh. Jadi beneran nawarin dasi ke aku dia. Baik banget kan. Masya Allah, Insya Allah selamanya baik. Amin. Sekarang itu banyak yang gak expect gitu teman-teman lama. Kenapa saya milih Nanda jadi asisten pribadi? Sebelumnya kan Asror. Terus Asror itu ada kegiatan sama iparnya yang dia itu mengharuskan untuk ikut iparnya. Jadi sekarang itu digantikan sama Nanda. Alasan kenapa saya memilih Nanda karena saya udah tahu Nanda luar dalam. Nanda udah tahu saya juga luar dalam. Ya 3 tahun bos. 3 tahun bos. 3 tahun SMA lagi kan. Sekelas lagi juga. Sekelas. Udah tahu bentukannya gimana, nakalnya gimana, amanah atau enggaknya tuh udah selama 3 tahun tuh benar-benar terasa. Jadi udahlah Nanda. Dan ini anak juga kelebihannya Masya Allah dia itu mungkin kalau ngomong atau apa dia itu emang kurang. Tapi secara
act perbuatan. Iya perbuatan. Oh, multi talenta. Kalau misal anak-anak lagi kumpul terus masak ya. Nah, dia tuh yang bertahan sampai akhir. Dia yang masak, dia yang cari resep. Anak-anak lagi nyate, dia yang ngurusin. Intinya, kalau misal ada kegiatan anak-anak, ya semua diserahin ke dia lah. Pasti selesai diserahin ke dia tuh. Dari dulu, dari Padahal SMA itu. tanggung jawabnya ya. Iya. Kok aneh gitu. Yuk, lanjut, Nan. Pernah kena hukum nggak? Pernah kena hukum nggak? Pernah deh. Pernah deh kena hukum. Waktu gara-gara ikut ekstra. Ekstra terus? Ekstra futsal karena telat. Hari pertama masuk MAN aja udah kena hukum. Itu ospek. Hari Pertama itu baru pertama kali masuk ruangan langsung kena hukum. Sama kakak-kakak yang keriting tuh. Oh, Kapan Ji? Oh, akhirnya jadi teman. Iya, dari situ sih. Itu saya kan dia baru mau masuk kelas, mau meriksa gitu. Nah, saya entah ada apa yang lucu sama Altop itu ketawa rame. Nah, dikira ngetawain dia. Oh, tersinggung. Ya tersinggung mungkin atau gimana. Nah terus disuruh maju deh. Akhirnya kena hukum. Suruh nyanyi kalau gak salah. Suara saya gak enak. Kalau hukuman yang lain lah ya pasti banyak. Semua aspek pasti ada. Gak ngerjain tugas. itu hal biasa ya. Hal biasa aja sih. Semua pelajar ya gitu ya. Semua pelajar itu. Nggak semua sih rata-rata. Telat dihukum ya pernah. Terus apa? Aku sering telat, tapi bentar, aku mau ingat hukuman yang ku dapatkan apa ya? Gak ada. Telat dulu gak ada hukumannya. Cuma jangan masuk dulu. Masih dicatat. Kalau lebih. Aku sekali doang dicatat. Itu masuk hukuman nggak? Ya kalau kan itu kayaknya dihitung berapa kali. Ada hitungannya. Cuman aku sekali doang. Kalau sekali enggak sih kayaknya. Masih dimaklumin. Oke, lanjut ya. Kamu udah screenshot semua ya? Udah. Oh, yuk monggo. Pertanyaan selanjutnya. Ini sih lucu. Apa? Lucu. Pernah ngutang di kantin enggak? Oh, Dari saya? monggo. Ya pernah lah. Saya inget itu, ada 4 kantin dulu ya. Boon, Bon. terus apa lagi ya? Udah lupa namanya semua. Iya, pokok yang saya paling akrab tuh Boon. Itu Paling kiri ya? paling kanan, Paling kanan. paling deket sama kan Iya, Kopsis. Itu wah, saya kalau udah ke sana kadang Bu nggak megang uang, Bu. Yowis, bawa dulu. Oh ya. Tapi pasti dibayar kan? Dibayar lah, pasti dibayar. Terus ada di depan sekolah tuh Pentol, Pawi. Heeh. Itu hitungannya ngutang nggak sih kalau kayak kan dia biasanya diplastikin ya. Kalau saya dulu sama anak-anak nggak diambil gitu, diambil satu-satu gitu, jadi nggak diplastikin. Jadi totalan ntar belakang. Ngambilnya berapa, bayarnya berapa gitu. Percayanya Pak Wia gitu ya. Iya. Iya. itu hitungannya ngutang nggak sih? Ngutang lah. Ngutang ya. Tapi enggak lah, kan bayar kan habis makan dibayar. Iya, tapi ngambilnya 10.000, bayarnya 5.000 gitu. Iya. Ya anak IPS itu. Astagfirullah, enggak, Walaupun- jangan diceritakan, enggak boleh. Udah, enggak. Kamu pernah kena hukum? Ngutang. Ngutang. Oh, ngutang, pernah ngutang? Ngutang itu di kantin belum pernah sih. Belum pernah. Semua. Kok bisa? Sama, aku juga enggak pernah. Kok bisa ada siswa gak ngutang di kantin? Enggak. Karena bagiku itu Kalau misal gak ada duit ya udah gak usah beli. iya gitu. Iya juga sih ya. Iya, kalau aku gitu sih. Aku sih Daripada sorry. Kalau semisal aku dulu mau ngutang, itu bukan ngutang di kantin, ngutang ke temen. Iya, bener sama itu. Sama. Kalau semisal gak punya duit, bukan ngutang ke kantin, Iya sih. tapi ngutang ke temen. Ngomong ke temen, bro ada duit lebih gak? Pinjam dong. Kenapa? Berapa? 5.000 ya? Gak, utangnya dulu tuh kan 5.000, 10.000, gak jauh-jauh dari situ. 5.000. Oh buat apa? Mau lapar, mau beli nasi di bawah, mau beli mie atau beli apa? Ya udah. Ya langsung. Jadi ngutangnya tuh bukan di kantin atau di Kopsis. Ini berarti ibu kantinnya terlalu percaya ke aku ya. Iya emang deket sama kamu. Iya sih. Yuk lanjut. Dulu pas zaman SMA ada yang ngedeketin nggak? Ya ada lah. Itu kayaknya pasti ada sih. Percintaan SMA itu Ada kayaknya. yang ngedeketin, bukan Iya, bukan kita yang ngedeketin kan, Tapi yang dideketin. dideketin. Iya, pernah lah, pasti ada. Itu sama cewek apa cowok? Cewek. Loh, kayaknya wajar sih, apalagi abang-abang OSIS ya. Kayaknya pasti ada sih. Aku sebelum OSIS.
Iya, ya tahu yang ganteng tahu. Kalah pamor. Kalah pamor, kalah agama. Dulu Pasti ada sih. dulu Ini dia yang ngedeketin kamu tahu atau dia secara rahasia gitu? banyak. Berarti tahu dong. Salah satu teman kamu itu. Ya tahu saya. Yang lain itu biasa. Kalau yang sampai nampakkan di depan yang lain tuh teman kamu. Iya sih tahu aku orang. Itu. Cuman baik anaknya. Anaknya baiknya Masya Allah. Jadi dulu tuh aku ngerasa bersalah. Ngerasa bersalahnya itu karena aku jahat. Cuman gimana? Aku serba salah ngadepin orang yang aduh, bingung aku. Aku sampai sekarang aja. Jadi aku dulu tuh bahkan dibilang suka PHP-in, padahal bukan PHP, aku tuh ngerasa serba salah. Iya. Itu derita orang ganteng. Kan saya mau baik. Saya mau baik nih. Saya mau baik, berbuat baik terhadap sesama. Di sisi lain, dulu itu sekarang udah bisa lah. Sekarang ada yang modus-modus bodoh amat. Kalau dulu tuh masih serba salah. Kita sebagai manusia dituntut berbuat baik, tapi ketika berbuat baik malah dia yang baper. Iya paham lah. Ya banyak lah dulu pas SMA. Ya gitulah. Ada sih, pasti ada kayaknya. Yang diketahuin ada, yang nggak tahu mungkin ada juga. Yang nggak tahu itu gimana itu? Ya yang maksudnya dia suka tapi aku nggak tahu gitu. Tapi manusia kan. Iya manusia lah. Ada sampai ada yang ngungkapin juga ada sih. Ke kamu? Iya. Adik kelasmu. Tuh OSIS tapi. Gue sih ada, mulai dari yang belak-belakan, ada yang ada yang tertutup juga gitu. Kalau yang belak-belakan saya rasa kayaknya dia caper deh. Pernah ngelanggar aturan selama sekolah enggak? Biasa itu, pasti itu keniscayaan tuh. Mustahil gak ada yang gak ada yang ngelanggar. Enggak, kayaknya itu papan peraturan tuh kayaknya enggak guna sih. Aku gak ingat ada peraturan di mana. Ada di ini kan masuk tuh piala-piala. Depannya piala-piala kan papan peraturan itu isinya. Lu bukannya itu isinya poster-poster ya? Ini kan poster yang sebelah sini, yang sininya, depannya sebelumnya poster. Aku aja yang udah lulus gak tahu loh. Iya beneran deh. Sebelum poster itu ada. Di kelas-kelas juga ada dulu. Kecil iya. tuh Pigora. Yang ngapain dibaca itu? Nah, karena tidak berguna itu. Jadi pasti pernah ngelanggar sih. Semua sih, dari kita pasti ada yang ngelanggar. Iya, aman. Yuk, lanjut. Pernah nggak izin ke kamar mandi tapi datangnya ke kantin? Enggak. Enggak. Aku enggak. Kalau ke kantin bilang aja ke kantin, kenapa? Ke guru. Iya, Kok bisa? bisa lah. Lapar nih ya, Enggak. lapar. Aku lapar ya. Bilang aja ke gurunya, Pak, saya lapar banget Pak, belum sarapan. Iya nak, berangkat Kok aja. dibolehin? Kok aku enggak? Kok aku Boleh, enggak? boleh. Kenapa gak boleh? Kok aku gak dibolehin? Ngapain bohong? Karena udah terbiasa bohongnya mungkin. Ketahuan mungkin gitu. Enggak, tapi aku tuh yang bohong tuh keseringan izin sholat kan. Ingat kan dulu. Tapi sistemnya aku gak izin. Sistemnya dulu tuh gini aku. Ingat, ada sampah. Ingat. Masa gak inget di kelas dulu pura-pura ngambil sampah. Sampahnya kan ada di luar kelas. Jadi saya pura-pura keluar kelas, pura-pura lempar buang sampah. Seret, pas buang sampah langsung kabur ke musola. Kaburnya ke musola. Enggak, beneran. Dulu tuh rasanya tuh ketinggalan beberapa menit dari sesi pertama sholat. Itu kesel banget. Iya sih. Sebelum adzan tuh udah sana duluan. Dulu tuh pasti temannya tuh faraid. Waktunya duha, waktunya zuhur. Jadi awal mulanya sholat-sholat. Iya kan anak kelas selalu aku paksa-paksa Iya, dulu iya, tuh. iya. Anak-anak kelas saya dulu itu ya, mereka tuh lebih takut sama saya tuh daripada guru. Anak kelas saya itu kayak kaos kaki kan, cewek-ceweknya pakai kaos kaki. Pakai ini ciput. Wajib itu kan. Itu mereka kalau ketemu guru gak pakai ciput biasa tuh. Ketemu guru gak pakai selain Pak Muiz, DKK ya. Soalnya mereka pasti ngukum. Pakai kaos kaki. Cewek-cewek juga wajib kaos kaki kan. Itu kalau teman kelas saya yang ketemu saya, mereka ketakutan. Langsung pakai lagi kaos kakinya. Dipakai lagi tuh ciputnya. Kalau semisal ternyata ketinggalan, mereka langsung gini, ngalihin kepalanya ke belakang. Jadi saya ngerasa, apa kamu? Ada apa? Malah Ada apa? ketahuan. Iya, malah ketahuan lah. Kenapa tingkah nih anak beda?
Terus anak kelas dulu tuh kalau misal sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Sampai akhirnya di fase kayak kalau misalnya mau ngajak anak kelas sholat tuh gampang banget. Sholat yuk. Sholat yuk, sholat yuk, sholat yuk. Berangkat semua 10 anak kan kita. Yuk, monggo lanjut. Ya gak usah kayaknya pernah. Gak usah bilang kayaknya udah pasti pernah. Soalnya satu-satunya toilet yang gak harus buka sepatu itu cuma toilet yang itu, yang di belakang di PSBB. Kan kalau toilet yang cowok tuh harus buka sepatu tuh. Males kan yang mau buka, apalagi kotor gitu, bau kan toilet cowok. Selama ini aku setiap kali kencing selalu buka sepatu loh, dimanapun. Kok saya gak pernah ya? Soalnya aku harus cebok, harus air, harus begini, harus begini. Berarti Beda lah ya. saya yang beda ya? Beda ya. Kamu? Enggak, aku lepas. Oh lepas, sama. Oh kamu lepas? Lepas. Loh, berarti aku doang ya? Ini sekte yang salah saya kayaknya. Gian juga kalau buka kotor kamar mandi cowok itu. Kan ada air, tinggal ser-ser. Iya sih juga ya. Airnya yang maksudnya yang kotor. Air yang diisi. Bukannya justrunya kalau pakai Aku gak sepatu. pernah ke aku dulu kalau ke kamar mandi kemana ya? Ya ke belakang, ke PSBB. Enggak, Di bawah aku gak pernah tangga. ke PSBB. Di bawah tangga. Enggak, aku gak pernah mandi ke situ. Gak pernah, gak pernah ke kamar mandi itu. Ke toilet musola berarti, ke masjid. Ke toilet musola bener. Iya, toilet musola. udah tinggal itu doang kan, gak ada lagi. Iya, toilet musola. Toilet guru, masa ke toilet guru? Enggak pernah ke toilet guru. Aku pernah deh. Aku pernah kalau ke toilet. deh. Ke toilet guru. Itu wangi sih di toilet guru itu. Enggak pernah. Aku toilet itu, toilet musola. Pernah? Aku sih pernah. Pernah, tapi gini, aku memang sakit perut waktu itu jam pelajaran. Bu, pamit bu. Saya mau ke kamar mandi, nggak kuat nih bu gitu. Ya udah sana diwaktuin tuh. Oke saya bu, akhirnya ke kamar mandi. Tapi kok perut lapar Kosong. juga gitu kan habis ngeluarin. Berarti benar ya. Berarti enggak bohong. Gak bohong kamu. Tapi langsung kantin habis itu tuh. Habis itu langsung balik lagi ke kelas. Kok kamu bawa minuman bawa ini? Kan saya tadi ke kamar mandi jadi ngeluarin ini. Kan jadi masukin lagi. jadi masukin lagi bu gitu. Wah kamu ini yang nakal lagi nih. Oh, ada kejadian dulu tuh yang lucu banget. Miss Fatim. Jadi udah masuk kelas pagi tuh ya, udah masuk. Terus izin. Husein mau kemana? Izin Miss mau ke kamar mandi gitu. Tiba-tiba Miss Fatim nanya gini, Where is your tie? Gitu. Where is your tie? Oh iya. Aku mikir kayak, loh, kok pertanyaannya kurang sopan gini dalam hati? Ternyata yang dimaksud Miss Fatim itu bukan tai, tapi tai. Dasi. Ya Allah, sejak saat itu saya tahu bahasa Inggrisnya dasi itu tai. Pernah ketiduran nggak pas masa SMA? Loh. Monggo dari ahlinya tidur. Iya sih kak. Iya sama. Oh berarti saya enggak. Gak pernah aku. Gak pernah. Gak pernah tidur. Pernah. Tapi jarang apa sering? Loh gak usah ditanya. Sering. Jam pelajaran Jam pelajaran. Ada gurunya. sip. Sampai pernah itu satu kali itu waktu saya tidur ya. Itu dari jam kos. Saya gak keluaran itu. Nah tidur sampai ada gurunya. Nah pas di tengah gurunya lagi ngejelasin tuh saya bangun. Itu pas saya bangun langsung duduk di kursi gitu. Muka kayak baru bangun tidur gitu. Oh udah bangun Kil. Dibilang gitu sama gurunya. Terus ada lagi yang kalau dikasih tahu sama teman saya tuh sebangku tuh bilang ke saya. Tadi katanya guru jangan dibangunin Akil, udah gak usah tidur aja katanya. Oh, iya, sama. Yang penting ada di kelas gitu gak keluaran. Soalnya biasanya keluar. Iya biasanya keluar. Suhunya tidur nih. Oh masya Allah. Anda kan kalau pagi sekolah, kalau malam kerja. Iya. Iya. Pasti tidur. Itu kayaknya sih sekolah itu kelas itu jadi rumahku deh. Kayaknya deh jadi rumahku deh. Karena tempat tidur. Karena tempat tidur. Tempat tidur yang paling enak tuh di sekolah gitu. Waktu itu pernah ada pelajaran matematika itu pas apa? Kelas 3. Ustadz Jauzi. Oh Pak Jauzi. Pak Jauzi itu. Masya Pasti Allah. dibangunin kalau Pak Jauzi. Enggak dibangunin. Masya Allah. Enggak, aku gak pernah juga. Masya Allah tabarakallahnya tuh Pak Zosi tuh gini. Waktu aku tidur semalam habis nugas, jadi aku di jam pelajarannya dia tahu jam pelajarannya siapa sekarang gitu ke teman-teman. Pak Zosi, ya udah aku tidur sengaja. Dan anak-anak tuh tahu kalau aku tuh capek gitu. Iya tahu lah. Ya pas itu Pak Zosi nanya gitu, Nanda kemana gitu.
ada di belakang tidur pak. Udah biarin. Oh iya aku ingat. Ingat kan? Ingat. Cuman kalau aku pasti dibangunin. Cong, ngantok cong. Ayo cong, kayak dingin dulu cong. Terus juga pernah deh aku tidur sampai nginep di sekolah ini. Oh iya aku ingat. Pernah deh kayaknya Sering kamu sering gitu. Jadi nginep di sekolah. dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu sering banget. Yang nginep di sekolah ya. Dan anak-anak Sendirian lagi di tempat yang gelap. Di Iya. kelas pojok Di tuh kelas pojok. deket ruang musik tuh. iya itu di sering. dekat ruang musik sama di atas, Atas. yang kelas 3. Di yang belakang tuh. Dan bagi saya itu tempat yang paling enak gitu. Selain jadi biasalah kabur gitu. Untuk menenangkan diri jadi Gak usah diceritain. gitu kan. Kalau tidur tuh bagi Husen tuh keniscayaan. Saya tuh dulu hampir tiap hari tidur di sekolah. Kadang bolosnya saya itu pas kelas 12 itu pun bolos tidur. Tidur di ruang OSIS atau ke perpus. Kalau perpus tuh enggak tidur sih. Kalau tidur tuh antara di belakang, kan kelas kita kita bikin luas kan dulu kan. Iya. Kelas itu di belakang kita bangkunya rapihin. Jadi ada space buat tidur. Sama buat sholat juga itu ya. Iya di belakang. Terus iya dulu Beneran ya. bro, Sampai ada sejadahnya juga. ketua kelasnya ini bro. Jadi pas baru masuk kelas itu wajib di belakang ada space untuk istirahat anak-anak. Terus setiap tempat harus ada colokan, ya kan? Siapa dulu wakilnya? Iya. Ya, idenya dari saya semua. Iya benar. Wajib ada space buat tidur, ada space buat istirahat, ada space. Intinya kelas itu saya wajibin kayak gitu. Kenapa saya itu suka banget tidur di kelas? Nah, FYI, saya yakin banget salah satu penyebab saya sekarang itu gak tinggi-tinggi, pendek, itu karena saya tidurnya jelek banget. Gak teratur ya, begadang gitu ya. Padahal secara genetika saya ini gak terlahir dari keluarga yang pendek. Iya sih. Tinggi. Kakakku tinggi kan? Kakak gak tinggi, maksudnya tuh normal. 173, 175, 176 tuh kakak-kakakku di angka segitu tuh rata-rata. Saya sendiri sekeluarga tuh yang paling pendek 167. Tinggi itulah. Tapi kalau di keluarga Iya, pas Sampai sama saudara tuh kelihatan banget. Nah, alasan kenapa saya itu begitu saya yakin tuh gara-gara jam tidur saya itu yang nggak teratur. Saya tuh dulu padat banget. Iya paham. Nih, saya bangun jam 3. Pasti tuh bangun jam 3, sholat tahajud. Habis sholat tahajud, azan subuh kan? Iya. Nah, habis selesai azan subuh, ngaji tuh sama Abuya, private. Habis itu nyapu depan rumah. Kalian pernah nginep di rumahku nggak di Madura? Enggak ya? Aku pernah. pernah. Tapi waktu udah lulus. Enggak, sebelum lulus. Aku nyapu nggak? Oh belum. Belum nyapu. Selesai nyapu, udah nyapu maksudnya berarti. Enggak, maksudnya aku nggak pernah nginep di Oh. Waktu sampai nyapu belum. Enggak. Jadi habis ngaji tuh nyapu. Habis nyapu mandi, berangkat sekolah. Berangkat sekolah itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam setengah 7 sampai jam 4.15 kan dulu kan? Ya. Sampai jam 4.15. Nyampe ke rumah, di kelas dulu aku kan sambil ngafalin kan. Saya itu dulu ke kelas itu bawa kitab, bawa Quran. Iya itu. Ingat kan? Ingat. Bawa kitab, bawa Quran di kelas hafalan. Minta tolong tetenin ke teman-teman kelas. Ini nih, aku gimana nih setoran hafalan. Terus baca kitab di kelas. Gurunya lagi nerangin apa itu dosa. Saya gak membenarkan itu. Tapi cerita SMA saya kayak gitu. Jadi gurunya lagi nerangin apa, saya udah sibuk. Ini nanti setoran ke abi saya gimana? Udah pulang ke rumah, itu lagi capek kan, lagi capek-capeknya banget kan. Gak langsung mandi. Langsung setoran. Enggak, langsung lanjutin lagi hafalan. Oh. Karena selama nyetir motor tuh keringetnya udah hilang semua, jadi tinggal ganti baju. Habis maghrib setoran, habis isya ngaji sama anak-anak, habis selesai ngaji sama anak-anak, ngaji private sama Abuya, itu kira-kira selesainya jam 9. Jadi saya punya waktu kosong itu dari jam 9 sampai jam 3 malam. Iya. Jadi waktu kosong saya itu dari jam 9 sampai jam 3. Nah, saya ngerasa gak punya waktu main. Jadi waktu safe play saya itu biasanya main sama teman-teman, main sama anak-anak itu dari jam 9 itu sampai jam 12 atau sampai jam 1. Dari jam 9 sampai jam 12 atau sampai jam 1. Entah itu main HP atau main sama anak-anak. Baru tidur jam 1. Bangun lagi jam 3. Kebayang, waktu tidur saya itu pas SMA kayak gitu banget. Tidur cuma 2 jam, tidur cuma 3 jam, gitu seterusnya. Kayaknya sama deh kamu sama aku deh. Kamu kerja, Iya. Tidur di kelas itu adalah keniscayaan. Walaupun gak kerasa, saya gak ngerasa tidur di kelas itu istirahat ya. Iya. Apa enaknya tidur di kelas? Cuman nih gimana, badan udah lelah. Saking capeknya, Iya. jadi nggak kebayangkan, jadi kerasa nikmat gitu. Cuman kalau misal saya tidur, apa pengalaman yang akan saya bawa untuk hari ini gitu. Bener-bener. Gitu. Peringkat kalian dulu pas SMA berapa aja? Berapa aja berarti 1 2 3, kelas 1 2 3. Oke, kamu?
Kalau aku stagnan sih, 21. Emang raja nih anak. Dia ada di 21. Iya. Oh. 21. Oke, bener. Oh enggak, pas kelas 1 itu 23. 23. Ya enggak gitu, sayang, cara pengucapannya. 23. Kita terbawa ranking 2 dan 1. Aku kira 2 atau 1 gitu loh. Iya. Oh, ternyata Akil walaupun bolos, walaupun nakal gini, ternyata secara akademik dia pinter gitu. Ternyata 21. Ya tolong Re, kelas keunggulan ya. Iya, emang kelasmu pinter-pinter, tahu. Kelas 1 itu 23. Kelas 1 itu 23. Kelas 2 21, kelas 3 21. Dari 21. Dari 21 anak. Unggulan dulu dikit. Kelas 1 itu 23 anak, kelas 2 itu 21, pas 21. Jadi otomatis kalau ditanya gitu, ranking bawah. Yang paling terakhir. Iya, paling terakhir. Anda kan? Kayaknya sih enggak deh. Enggak pernah dapat apa? Bawah. Ranking deh. Kayaknya sih ada lah, cuman kayak dari angka 10 ke gak sampai ke 15. Oh iya. Jadi di tengah-tengah gitu, antara pinter nggak pinter, bodoh ya nggak bodoh gitu loh. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul umuri awsatuha. Yang paling bagus adalah yang di tengah-tengah. Kalau saya gak tahu. Saya pas Besar gak sih? Kayaknya masuk. kayaknya saya pasti 10 besar. Saya ingat kayaknya pernah 3, kayaknya pernah 2 juga deh. Enggak, tapi gak ingat. Soalnya Bolos itu ya? enggak bukan karena itu. Bolosnya kan baru itu. Iya, makanya. Saya dari dulu tuh termasuk yang bodo amat sama nilai. Iya sih. Enggak deh, kayaknya enggak. Saya dari SD dulu aku gila nilai. SD aku dulu gila nilai. SMP tuh aku udah gak peduli nilai. Yang penting saya di kelas masuk terus, dengerin ucapan guru, paling aktif di kelas. Tugas aku jarang ngerjain. Yang penting aku aktif di kelas, itu tujuanku dulu. Jadi di kelas dulu, kalau misal gak ada aku gimana perasaannya? Langsung hening seketika. Gak ada yang maju. Aku dulu tuh misal ya, guru nerangin, aku belum tentu dengerin. Tapi kalau guru minta tolong, ayo siapa yang bisa ngerjain di depan, aku pasti maju. Walaupun stuck di depan. Nggak ngapain gitu. Pokoknya maju aja, pegang spidol gitu. Guru akhirnya tuh biasanya respect sama anak-anak yang aktif. Masalah nilai itu aku gak tahu. Aku termasuk yang paling belakang atau paling depan. Tapi seingatku tuh kayaknya anak-anak tuh biasanya pinjam rapotku dibanding-bandingin sama rapotnya mereka. Iya. Aku seingatku tuh nggak pernah jauh-jauh dari 5 besar maybe atau jauh-jauh dari 10 besar. Gak ingat. Jujur gak ingat. Anak-anak minjem rapot sampean buat ngeliat nilai. Iya. Kok dulu saya buat ngeliat nama orang tua ya? Itu SD. Nggak, SMA. Ya Allah, SMA. Enggak, aku. Soalnya udah tahu semua anak-anak Enggak, kelas. sebelum anak-anak tahu nama orang tua, pasti dipinjem dia tuh namanya ini. Enggak tahu aku. Aku enggak dulu buat bandingin nilai. Oke, lanjut. Ini agak berat ini. Masalah berat yang pernah dialami selama sekolah, coba Chen ceritain. Masalah berat apa ya? No comment. Masalah berat. Enggak, lanjut. Skip. Lanjut. Enggak. Jangan bahas. Jangan. Enggak, bukan yang itu, selain yang itu, Iya, masalah. Oke, lanjut. Masalah berat apa yang pernah dialami selama sekolah? Coba ceritain. No comment. Sama sih kayaknya. No komen deh. Rahasia. Privasi. Ya. YTAA. YTTA. YTTA. Yuk, Yang lanjut. tahu-tahu aja. Apa? Pernah pingsan nggak pas upacara? SD. Enggak, SMA dong. Enggak pernah. SMA. Aku pernah. SMA. Aku pernah. Ya kamu emang gelas malam nyumpin. Enggak, yang mana? Kelas Kelas 3 itu. Super duper padatnya aku jadwal. Jadi itu pernah gara-gara memang malam saking padatnya, pulang itulah dini hari sampai jam 3 dan subuh itu harus bangun. Suruh nyiapin barang-barang kayak apa, suruh nyapu gitu. Habis itu langsung berangkat tuh upacara, perut kosong belum sarapan.
baru pertama kali saya itu terpapar sinar matahari, udah lemes down, dan saya ke bawah. Pernah itu langsung dibawa ke UKS karena memang down. Iya, dikasih teh hangat. Yuk lanjut. Aku gak pernah. Nggak pernah. Lah. Ini yang terakhir sih. Mapel favorit pas waktu SMA. Mapel kosong. Oh kamu? Enggak, jawab dong. Oh jawab, olahraga sih pasti itu. Kamu? Paling. Aku olahraga sama biologi. Oh fisika, kayaknya. Semua yang berhubungan sama agama. Ya enggak kan dulu. Aku kemampuannya di situ. Jadi mau gak mau itu jadi favorit yang aku ngerasa agak stres buat mikir. Dulu ada salah satu guru tuh yang bahkan Iya tahu. nggak pernah ngajar. Saya yang disuruh ngajar. Oh iya, Iya tahu saya orang. Jadi anak kelas guru. Jadi beliau dulu tuh lagi sibuk-sibuknya ngurusin satu sekolah. Lagi sibuk ngurusin administrasi sekolah. Jadi biasanya pas masuk kelas saya itu langsung buka laptop, Husen minta tolong ya Sen, ini dibahas, kamu ngajar di sini. Oke, siap gitu. Siap guru gitu. Selesai perkara. Udah ya, itu pertanyaan terakhir. Bentar. Apa? Jujur selama saya di MAN ya, mapel agama tuh yang nggak masuk malah ke saya. Nih saya salah masuk sekolah apa gimana ya? Mapel agamanya nggak ada yang masuk dan nilai terendah tuh di mapel agama biasanya. Umumnya yang tinggi. Ini salah masuk sekolah kayaknya ya. Kenapa harus masuk MAN gitu ya? Disuruh, dulu disuruh. Tapi ada untungnya. Kalau Ada. misal kamu nggak masuk MAN, nggak kenal aku. Iya, sih. bener. Kenal Nggak kan? kenal Anda. Iya sih, bagus. Alhamdulillah. Ada. Kamu mapel terbaik? Oh, udah dijawab tadi biologi sama Biologi olahraga. sama olahraga. Kalau saya sudah Ya. sudah selesai. Oke, thank you so much. Saya tahu video ini agak sedikit panjang, nanti kita cut sambil edit. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Bye bye.